Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Muda Tarakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kami ingin memberikan sedikit tutorial atau tips dari penggunaan aplikasi yang bernama Bandicam ya. Nah, Bandicam sendiri ini Bapak Ibu sekalian biasa digunakan untuk melakukan aktivitas perekaman layar ya, presentasi PowerPoint, image capture ya, menangkap gambar dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita langsung mengoperasikan aplikasi Bandicam-nya ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan instalasi atau download aplikasi Bandicam dan pastikan sudah terpasang di perangkat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Bandicam-nya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bandicam itu sendiri ya. Di sini terdapat beberapa tombol yang bisa Bapak Ibu manfaatkan nanti untuk melakukan aktivitas mulai dari perekaman layar, image capture dan lain sebagainya ya. Oke, di sini kita akan membahas tombol home terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada beberapa tab ya Bapak Ibu sekalian, ada get started ya. Di sini untuk memilih tipe perekaman layarnya seperti apa. Kemudian di sini ada videos ya, tempat di mana nanti video yang berhasil direkam tersimpan. Kemudian di sini ada image, adalah tempat di mana gambar yang sudah Bapak Ibu screen capture ya atau ditangkap tersimpan ya. Nanti dia akan tersimpan di sini. Oke, kita akan mulai dari yang get started ya. Dari sini kita mulai dari yang rectangle area ya. Nah, rectangle area ini adalah area di mana yang Bapak Ibu ingin rekam ya. Jadi ketika rectangle area ini kita klik, nah Bapak Ibu silahkan tentukan layar bagian mana yang ingin direkam. Nah ya, misalkan ini saya ingin merekam setengah layar saja seperti ini. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, hanya setengah layar. Jadi rectangle area ini adalah Bapak Ibu sendiri yang menentukan area mana yang ingin direkam layarnya ya. Oke, misalkan sampai di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung tekan tombol rec-nya untuk melakukan recording-nya. Oke, kalau sudah selesai merekod atau merekam, kita klik stop. Dan untuk melihat hasilnya, kita bisa masuk ke videos. Nah, ini dia hasilnya ya, yang sudah direkam tadi, bisa kita play. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian, tadi kita memilih yang rectangle area ya, hanya area yang sudah kita tentukan saja yang ingin kita rekam ya. Jadi dia tidak full screen ya. Ini berdasarkan area mana yang ingin kita rekam ya. Oke, itu tadi seputar yang rectangle area. Kemudian yang full screen, nah kalau full screen ini Bapak Ibu sekalian itu adalah screen penuh ya, artinya satu layar komputer ini itu dia akan terekam ya Bapak Ibu sekalian. Satu layar komputer ini akan terekam semuanya. Oke, kemudian di sini ada around mouse ya, ini berdasarkan di area mana mouse tersebut diarahkan ya, nanti dia akan merekam di arah situ saja. Oke, coba kita akan start recording. Nah, kita arahkan mouse-nya di sini, nanti dia akan merekamnya di area di mana mouse ini diarahkan. Oke, stop. Kita lihat, ini dia hasil rekamannya. Nah, lihat, dia hanya langsung mengarah ke mana mouse itu mengarah. Nah, lihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika mouse-nya ini ke atas, ya, otomatis taskbar yang di bawah ini tidak akan kelihatan karena dia mengikuti mouse ini bergerak, ya. Jadi dia akan merekam sesuai arah pergerakan mouse itu. Untuk pilihan yang around mouse ini. Nah, kemudian ini game recording ya, ini biasa digunakan oleh para gamer untuk merekam gameplaynya ya.
Biasa kalau Bapak Ibu sering atau pernah melihat YouTuber gaming itu dia melakukan screen game recording, dia menggunakan pilihan yang ini ya untuk merekam hasil gameplaynya dan diupload ke YouTube. Nah, kemudian di sini ada device recording, ya. Ini adalah merekod layar kita ya, facecam kita atau kamera kita ya. Nah, jadi di sini dia hanya merekam tampilan kita, wajah kita saja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menyambungkannya dengan kamera eksternal ya, ataupun dengan smartphone juga bisa. Ya. Kemudian ini online help ini berfungsi untuk melihat tombol bantuan apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan atau masih bingung cara menggunakan dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Online help. Nah, kemudian video sini ya, ini tempat di mana tersimpan video yang sudah direkam, dan image ini adalah tempat di mana hasil screen capture itu tersimpan. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tab general ya. Nah, tab general di pilihan yang pertama itu option ya. Di sini ada tempat di mana Bapak Ibu bisa memilih di mana hasil perekaman itu akan tersimpan ya. Oke, misalkan saja saya letakkan di video, kemudian di capture misalkan, kemudian select folder. Nah, otomatis setelah saat Bapak Ibu merekam layarnya, otomatis akan tersimpan di folder ini ya. Oke, kemudian di sini ada video. Nah, di sini ada record stop hotkey ya, maksudnya adalah jalan pintas atau shortcut pada saat melakukan perekaman atau memberhentikan layar rekaman ya, dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard. Nah, di sini kalau ingin memulai perekaman atau memberhentikan rekaman, di sini kita tekannya F12 ya. Jadi silahkan tekan tombol F12 di keyboardnya, itu dia akan langsung memulai melakukan perekaman layar atau memberhentikan rekaman layar ya. Nah, kemudian di sini ada pause hotkey ya, ini adalah untuk menjeda rekaman layar yang sedang kita lakukan ya. Apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, itu bisa kita pause atau kita jeda ya, dengan menggunakan Shift plus F12 di keyboardnya. Kemudian di sini ada show mouse cursor ya. Di sini fungsinya show mouse cursor ini adalah untuk menampilkan kursor pada saat melakukan perekaman layar menggunakan Bandicam ya. Nah, apabila Bapak Ibu menghilangkan centangnya, maka kursor tidak akan ditampilkan di perekaman layar Bandicam. Nah, kemudian di sini ada add mouse click effect ya, maksudnya adalah efek pada saat mouse itu diklik. Nah, ini seperti ini di komputer saya ini, ketika diarahkan, diklik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah efek pada saat diklik. Nah, kemudian di sini ada add webcam overlay ya. Di sini kita bisa mengatur kamera kita ya, Bapak Ibu sekalian. Kamera kita di sini Bapak Ibu bisa memilih kamera yang Bapak Ibu gunakan ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatur posisinya ya. Jadi nanti tampilan webcam atau facecam kita ya, tampilan wajah kita itu nanti akan terekam di Bandicam ini ya. Ini biasa digunakan untuk melakukan presentasi pada PowerPoint atau membuat video yang lainnya ya. Nah, di sini kalau kita ingin menampilkan wajah kita di webcamnya ya, atau di Bandicamnya hasil perekamannya, kita langsung masuk saja ke Advanced, tapi pastikan ini sudah dicentang ya Bapak Ibu ya. Add webcam overlay to video sudah dicentang ya. Kemudian klik Advance. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah tampilan pada saat nanti Bapak Ibu melakukan presentasi menggunakan PowerPoint atau melakukan perekaman layar untuk membuat video yang mana Bapak Ibu ingin menampilkan wajah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ada beberapa tombol ya untuk mengatur di mana nanti facecam Bapak Ibu sekalian ingin ditempatkan ya. Seperti yang ini ada di sudut kanan bawah ya, atau bisa dipilih ya. Nah, sudut kiri bawah, atas kanan, atau atas kiri ya. Menyesuaikan Bapak Ibu sekalian, atau mau di tengah ini juga bisa. Nah, kemudian di sini ada pengaturannya. Ini tadi sudah saya bahas ya, yaitu memilih jenis kameranya. Kemudian di sini ada overlay size ya. Ini untuk mengecilkan atau membesarkan
facecam-nya ya. Nah, lihat ini saya kasih besar, dia akan mulai membesar, kemudian saya kasih kecil kembali untuk mengecilkan. Nah, kemudian di sini adalah untuk mengatur posisinya ya. Posisi X-nya ya. Ke kiri atau ke kanan, sedangkan Y-nya untuk yang atas atau ke bawah ya, sesuai kemauan Bapak Ibu diaturnya seperti apa ya. Oke, nah di sini ada yang penting di sini ya. Di sini ada use chroma key ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, kalau ingin menghilangkan background di belakang ini atau screen di belakang ini, Bapak Ibu wajib menggunakan yang namanya green screen ya. Atau screen apapun ya, yang jelas dia warnanya harus polos ya. Mau warna hitam, putih, hijau, merah ya. Itu nanti setelah Bapak Ibu memasang backgroundnya di belakang sini ya, itu Bapak Ibu silakan dicentang chroma key-nya, kemudian sesuaikan warna dari background Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan kalau menggunakan green screen, nah pilih yang warna hijau, menyesuaikan dengan warna background yang Bapak Ibu pasang di belakang ya. Misalkan merah, klik merah. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan background yang ada di belakangnya. Jadi nanti pada saat melakukan presentasi, itu hanya tampilan Bapak Ibu saja ya. Tampilan muka atau wajah Bapak Ibu saja tanpa adanya background yang ada di belakangnya. Jadi nanti background di belakang itu adalah slide PowerPoint kita yang akan kita presentasikan ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau sudah kita memilih warnanya, ini karena saya tidak pakai green screen ya. Jadi memang backgroundnya seperti ini dia ya. Seharusnya berubah dia kalau kita menggunakan green screen. Nah, ini dia green screen-nya ya. Nah, di sini ada mengatur similarity. Nah, di sinilah untuk menghilangkan green screen-nya Bapak Ibu ya. Ini bisa diatur ya. Geser aja ke kanan sampai green screen atau background yang ada di belakang itu sampai hilang ya. Sampai memunculkan facecam kita aja tanpa adanya background ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau blend ini untuk menghilangkan facecam kita ya. Yang ini tidak perlu diatur, cukup atur similarity-nya aja. Ya, similarity diatur sampai green screen yang ada di belakang atau background kita yang ada di belakang sampai benar-benar hilang. Ya. Nah, kalau sudah diatur sedemikian rupa, nanti bisa langsung klik OK. Oke, ini sudah pengaturannya ya. Ini adalah pengaturan umum dari penggunaan webcam-nya di aplikasi Bandicam ini. Kalau sudah klik OK ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kita sudah melakukan setting untuk webcam-nya. Nah, yang ini kita tidak perlu rubah ya. Ini adalah video yang akan nanti dihasilkan, yang ini adalah audionya. Nah, kemudian kita masuk di image. Nah, ini adalah hotkey-nya F11 ya, ini untuk melakukan screen capture ya. Pada gambar yang ingin Bapak Ibu tangkap atau capture ya. Dengan menekan F11 itu sudah otomatis tercapture pada saat aplikasinya memulai record ya. Kemudian ini repeat screen capture, ini adalah mengulangi screen capture-nya ya. Selama 1 detik ini nanti bisa diatur sendiri ya. Kalau tidak ingin menggunakan juga hilangkan saja centangnya. Nah, kemudian di sini ada show mouse cursor ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di sini Bapak Ibu ingin menampilkan kursor mouse-nya pada saat menangkap gambar atau tidak ya. Kalau ingin menampilkan kursor mouse-nya, silakan dinyalakan centangnya. Kalau tidak, silakan dihilangkan centangnya. Nah, kemudian sini untuk menambahkan logo ya. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan logo sekolahnya, itu bisa ya. Di sini nanti ada pengaturannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada format ya. Format dari gambar yang akan dihasilkan ya. Menggunakan format BMP, PNG atau JPG normal, JPG kualitas tinggi atau JPG kualitas yang bisa diatur sendiri ya, dengan skala 20 sampai 100 ya. Tidak lebih dan tidak kurang dari 20 ya, tidak lebih dari 100 dan tidak kurang dari 20. Nah, kemudian di sini ada about ya. Nah, about ini adalah informasi dari aplikasi yang sedang kita gunakan ya, apakah aplikasi versi trial atau versi gratis atau sudah versi yang berbayar atau versi yang menggunakan crack ya, supaya dia full versi. Nah, untuk Bandicam yang saya gunakan ini adalah versi yang full ya, jadi ini bukan yang free-nya ya. Jadi di sini saya sudah menggunakan versi yang full. Nah, kalau apa sih bedanya dengan yang free? Nah, kalau yang free itu Bapak Ibu sekalian ya, yang gratis itu dia hanya bisa merekam layar maksimal hanya 10 menit ya, tidak lebih. Dia hanya bisa merekam layar sampai 10 menit saja ya.
Nah, silahkan nanti kalau Bapak Ibu ingin mendownload yang full versinya seperti yang saya punya ini, ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di kuiha.me, ya, kuiha.me. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kuiha-stripme.com ya. Nanti di situ Ibu langsung ketikkan saja Bandicam ya. Dan kemudian nanti di situ langsung klik saja, nanti dia akan muncul di paling atas ya. Setelah itu Bapak Ibu silakan ikuti saja instruksi dari penginstalan aplikasi Bandicam-nya ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti seperti ini ya, nanti Bapak Ibu silahkan langsung saja ya, cari saja Bandicam di sini ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi-aplikasi ya yang versi fullnya ya. Nah, di sini ada Bandicam, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan instalasi untuk versi fullnya ya. Oke, baik. Sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih kita melakukan perekaman layar presentasi menggunakan PowerPoint-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, merekam presentasi dengan Bandicam-nya ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Di sini saya sudah menyiapkan slide saya ya. Nah, ini dia, ini slide saya sudah saya siapkan ya. Slide yang saya biasa gunakan untuk mengajar. Oke, langsung saja ya kita pilih modenya. Kita menggunakan yang full screen ya. Full screen. Kemudian start record. Nah, ini dia ya. Kemudian kita jalankan dulu presentasinya. Nah, bimbingan TIK, internet. Nah, internet kependekan dari ini akan saya seolah-olah saya menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, internet kependekan dari Interconnection Network ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan pen untuk mencoret-coret ya atau menandai ya. Internet kependekan dari Interconnection Networking. Ya. Ini secara harfiah adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer dan saling terhubung memakai standar Internet Protocol Suite atau biasa yang disebut dengan TCP/IP. Nah, untuk melayani miliaran pemakai di seluruh dunia dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa keuntungan dari internet. Baik, cukup sampai di sini presentasinya. Nah, kalau sudah selesai kita melakukan perekaman presentasi, silahkan diklik stop ya, Bapak kalian. Oke, ini dia. Coba kita play. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Ini pada saat memulai presentasinya. Dan di bawah sini, ini adalah facecam kita ya. Nah, ini tidak menggunakan ya, jadi screen-nya di belakang itu kelihatan ya. Jadi nanti silakan menggunakan green screen supaya terlihat lebih bagus. Nah, ini pada saat menjelaskan materinya ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah materinya. Kemudian di sini adalah tampilan Bapak Ibu sekalian ya, atau facecam Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pada saat menjelaskan materi tadi ya. Nah, ini kita menjelaskan materi kepada anak-anak kita. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kenapa dia tidak muncul suara pada saat merekam layar. Nah, di sini kita harus ada lagi yang kita atur ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada pilihan sound ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa masuk di video ya.
Kemudian di sini ada setting ya, tadi setting. Nah, ini tadi kan kita mengatur webcamnya ya. Dan di sini di sebelahnya ini ada sound. Nah, di sini ya, pastikan record sound-nya itu sudah kita centang. Kemudian di sini ada speaker ya. Nah, speaker ini ya, misalkan kalau Bapak Ibu ingin mengeluarkan suara yang ada di komputer ya, misalkan ingin musiknya itu terdengar pada saat rekaman ya, itu Bapak Ibu langsung pilih saja speakernya ya. Tapi kalau tidak ingin menggunakan sound yang ada di dalam komputer, itu bisa di-disable ya. Nah, kemudian di sini ada mikrofon ya, mikrofon di sini. Nah, ini fungsinya adalah agar Bapak Ibu bisa hasil rekaman Bapak Ibu yang sudah direkam itu akan mengeluarkan suara Bapak Ibu pada saat menjelaskan materi ya. Nah, ini bisa diatur nanti volume mikrofonnya ya. Nah, misalkan kita kasih 95 ya. Ini adalah volume mikrofonnya ya. Jadi bedanya yang di atas ini ada speaker ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengeluarkan suara dari komputer Bapak Ibu yang misalkan ingin menyetel lagu ya, supaya lagunya itu bisa terdengar pada saat merekam, pilih yang speaker ini ya, kemudian pilih yang default. Nah, kemudian kalau tidak ingin menggunakan speaker, hanya ingin menggunakan mikrofon ya, cukup mikrofonnya yang dipilih, kemudian pilih yang default device. Nah, ini nanti pada saat Bapak Ibu ngomong materinya ya, berbicara tentang materinya itu kedengaran ya, karena kita sudah men-setting mikrofonnya. Nah, untuk yang ini diabaikan saja ya. Nah, kemudian di sini ada mouse ya. Nah, ini adalah mouse effect-nya tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ketika show mouse cursor ya, pada saat dicentang, mouse cursornya itu akan tampil. Apabila dihilangkan, nanti dia akan hilang pada saat Bapak Ibu merekam layar ya. Nah, kemudian di sini ada add mouse click effect ya, artinya adalah pada saat mouse itu diklik ya. Nah, ini ada left click color ya, ada warna pada saat kiri. Nah, klik kiri kita klik, nah lihat dia warnanya merah. Kemudian right click color yaitu warna kanan klik kanan ya, warna pada saat klik kanan berwarna biru. Di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri warnanya seperti apa ya. Nah, kemudian di sini ada add mouse highlight effect ya. Maksudnya ini adalah highlight. Nah, lingkaran yang kuning ini ya, yang transparan ini ya, biasa digunakan untuk menyorot mana yang ingin disorot ya, aplikasi atau materinya yang mana yang ingin sorot menggunakan add mouse highlight effect. Tapi kalau tidak ingin menggunakan ini, hilangkan saja centangnya ya. Nah, kemudian di sini ada logo. Nah, logo di sini Bapak Ibu bisa memasukkan logonya ya, dicentang dulu. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa memasukkan logonya ya. Logo sekolah Bapak Ibu bisa ya, logo dan logo-logo yang lain juga bisa ya. Dan berformat PNG ya. Wajib formatnya itu PNG. Nah, ya jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan logo sekolahnya maupun logo-logo yang lain instansi yang. Kemudian di sini ada teks. Nah, di sini teks ini biasa kalau YouTuber-YouTuber itu biasa menggunakan teks ini untuk memberikan pesan jangan lupa subscribe ya. Nah, seperti itu biasanya Bapak Ibu ya. Jangan lupa subscribe. Nah, seperti ini. Ini untuk menambahkan teks ya. Biasanya kalau YouTuber itu menggunakannya seperti ini. Jangan lupa subscribe ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa men-setting ya, meletakkan tulisannya itu dari tengah, kanan ya, di atas, tengah atau bawah ya. Jadi nanti diatur saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada size-nya ya. Size ini adalah ukurannya, jadi bisa diperbesar ataupun diperkecil ya. Kemudian di sini ada marginnya ya, jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan ingin diletakkan di mana ya. Dan alpha ini untuk memburamkan atau membulurkan tulisannya ya. Dan kemudian di sini ada pengaturan warnanya ya, warna teks. Kemudian garisnya ya, garis pada teks ini ya. Dan kemudian shadow atau bayangannya. Bayangan tulisannya ya, kalau sudah klik OK. Oke, ini jadi sudah ya satu Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk logonya kita gunakan sementara yang ini dulu ya. Yang asli dari Bandicam-nya aja. Sudah itu kita klik OK ya.
Oke, jadi sebelum melakukan perekaman layar, Bapak Ibu sekalian itu wajib melakukan setting dulu ya. Setting di tab video, setting. Nah, nanti Bapak Ibu silakan setting semuanya di sini. Oke, itu ya. Coba sekarang kita akan melakukan perekaman lagi. Oke, kita pilih full screen. Pilih full screen, kemudian mulai start record. Bimbingan TIK SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Ya, internet ya. Internet kependekan dari interconnection networking. Ya, secara harfiah adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer dan saling terhubung memakai standar Internet Protocol Suite TCP/IP ya, untuk melayani miliaran pemakai di seluruh dunia. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Keuntungan dari internet ya. Bisa dilihat di sini. Oke, cukup sampai di sini penjelasannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat kembali hasil rekaman yang terbaru. Nah, silakan Bapak Ibu dengar ya. Bimbingan TIK SMP ya, internet ya. Nah, sekarang muncul suaranya kan Bapak Ibu. Berbeda dengan video yang pertama tadi, kita tidak memunculkan suaranya. Dan ini kita tadi sudah men-settingnya agar suara kita bisa terdengar ya, pada saat kita melakukan presentasi ya. Interconnection-nya, jelasannya. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi kita sudah melakukan setting menggunakan audionya supaya suara kita bisa terdengar ya pada saat kita menjelaskan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Pak untuk mendapatkan pemberitahuan baru, video-video terbaru seputar anak muda Tarakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.